Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarko Heristiono atau biasa dipanggil Winarko atau masyarakat sini umumnya manggil saya Heril. Saya ada di Kelurahan Yosodadi, tepatnya di Jalan Sepat nomor 3, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Jadi usaha yang sedang saya bangun ini adalah peternakan kambing perah Telaga Rizky. Di peternakan kambing perah Telaga Rizky ini adalah breeding atau peranakan kambing-kambing jenis perah yang menghasilkan susu. Jadi bukan hanya penghasil susu aja, tapi juga penghasil bibit-bibit kambing, khususnya kambing perah dan kambing pedaging. Peternakan kambing perah Telaga Rizky ini saya dirikan sejak tahun 2017, di mana pada waktu itu saya pribadi awalnya bekerja di perusahaan, kemudian resign dan beternak kambing saja, belum beternak kambing perah. Jadi memang di awal itu konsepnya adalah bagaimana saya punya sebuah usaha yang saya bangun di lingkungan tempat tinggal saya, tapi usaha itu bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, kemudian berharap juga bisa memberikan lapangan pekerjaan di sekitar dan memberikan dampak ke lingkungan yang kecil di sekitar maupun skala luasnya sampai di luar kota metro. Di tahun 2017 itu saya memulainya dari ternak kambing pedaging sebetulnya, bukan langsung kambing perah. Jadi kambing pedaging, tapi pada saat itu begitu membangun farm atau membangun kandang dengan ukuran di sisi utara itu ukuran 4,5 kali 18 meter dengan kapasitas pengemukan 72 ekor. Jadi 72 ekor pejantan. Karena pada saat membangun kandang, selesai membangun kandang duitnya habis. Jadi terpaksa saya mengundang teman-teman yang care dengan kita lah untuk membantu bagaimana mereka berinvestasi ke Telaga Rizky atau usaha yang saya bangun ini untuk usaha, tapi saya juga masih belajar karena memang itu betul-betul saya mulai dari nol, dari tidak punya pengalaman beternak dan semuanya saya mulai dari nol. Jadi di tahun 2017 awal itu selesai membangun kandang, kemudian saya beternak kambing pedaging. Pada saat beternak kambing pedaging ini saya juga merintis atau belajar, kan belum ketemu nih apa namanya tujuan pastinya itu belum ketemu, saya mau ke arah mana nih. Jadi ternak kambing pedaging dulu, kemudian belajar breeding, sampai kemudian saya analisa. Jadi bagaimana bisnis kambing pedaging itu dari mulai beli bibit, digemukkan, dan hasilnya seperti apa. Kemudian belajar breeding, hasilnya anak, kemudian seperti apa. Sebenarnya saya merasa di bidang itu bagus prospektif sebetulnya, tapi karena saya berharap hasil itu ada hasil harian, jadi masih belum ketemu kalau saya ikut di pola itu. Walaupun menghasilkan, tapi sepertinya sulit saya masuk di bidang breeding maupun fattening. Kemudian saya mencari lagi apa nih kira-kira yang bisa menghasilkan setiap hari hasilnya gitu ya. Kemudian ketemulah teman-teman yang beternak kambing perah. Jadi di sekitar sini di metro itu sebetulnya dulu ada teman-teman peternak tradisional itu. Saya belajar dari beberapa senior gitu ya. Tapi memang teman-teman pada waktu itu skalanya belum terlalu besar dan dikelola dengan tradisional. Kemudian saya mencoba bagaimana memulai peternak kambing perah dengan 1 ekor, kemudian dengan hasil 1 sampai 2 liter sehari itu saya pelajari. Jadi ternyata beternak kambing perah menurut saya pada waktu itu bisa menghasilkan setiap hari dan bisa punya penghasilan tak terbatas sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau hari ini dapat 1 liter 2 liter, ya kita tinggal ngitung aja. Kalau pengen hasilnya besar berarti kan tinggal dikali lipatkan kan, dikali mau bagaimana 5 liter, bagaimana 10 liter, sampai dengan saya bermimpi pada waktu itu di 2017 itu bagaimana kita punya ratusan liter, kemudian bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mandiri, sampai dengan berpikir di posisi itu. Akan tetapi di awal-awal ternak tentunya karena saya dari nol, yang nggak semudah tahu-tahu terus pengen 10 liter langsung dapat, yang nggak bisa juga. Karena di situ kan tantangannya diantaranya bagaimana ketersediaan bibit kambing perah yang bagus. Karena pada waktu awal-awal itu
kita hanya menggunakan kambing-kambing lokal, kambing seperti peranakan Etawa, kambing Jawa Randu atau Rambon. Nah, kambing-kambing itu kan ya ada lebih kurangnya lah. Kalau lebihnya mungkin harganya ekonomis, tapi kekurangannya masa laktasinya yang tidak terlalu panjang. Kemudian kalau setelah sapih atau setelah kawin dia kering tidak menghasilkan susu, sehingga saya harus belajar lagi nih apa nih jenis kambing yang memang produktivitasnya tinggi, masa laktasinya panjang. Kemudian kita ikuti beberapa silaturahmi ternak tingkat nasional ya. Sampai termasuk mungkin saya masih punya sisa kaos ini. Ini adalah silatnas di tahun 2017 kalau salah saya pertama kali ikut tuh. Di situ berkumpulnya para peternak-peternak kambing, domba maupun ruminansia lah. Saya belajar. Oh ternyata untuk ternak kambing perah ini ada jenis kambing yang memang dikhususkan untuk menghasilkan susu seperti kambing Sanen, kambing Nubian, kambing Alpin. Tapi memang harganya cukup fantastis. Sehingga pada waktu itu saya putuskan ambil untuk belajar bibit persilangannya yang sekarang kita kembangkan lah. Jadi jenisnya adalah jenis Sapera. Kemudian kita mulai belajar peternak dengan genetik yang sudah benar. Kemudian kita belajar bagaimana pakannya itu nutrisinya yang cukup. Karena di awal-awal itu orang peternak kambing perah itu rata-rata hanya menggunakan pakan-pakan yang seadanya yang ada di lingkungan saja, tanpa memperhitungkan sebetulnya kebutuhan kambing untuk hidup ini pakannya apa, nutrisinya seperti apa, untuk menghasilkan susu itu apa yang harus ditambahkan, kan itu yang kami harus belajar. Jadi di awal-awal itu juga kita sering dijadikan tempat PKL perguruan tinggi jurusan peternakan misalnya gitu ya. Ada di Lampung ya, ada Unila, Polinela dan beberapa perguruan tinggi yang di situ juga bisa saya manfaatkan untuk menggali informasi atau ilmu. Jadi yang benar itu pakannya seperti apa, budidayanya seperti apa, sehingga satu persatu kita perbaiki sampai dengan masalah urusan pakan kita bisa berproduksi dengan baik, menyiapkan pakan dengan kualitas terbaik, kemudian kita mengerti bibit yang kita gunakan itu sudah bibit yang benar, kemudian cara merecording, kemudian cara membuat indukan yang terbaik itu kita juga belajar sampai dengan kambing-kambing itu menghasilkan susu. Dan sampai dengan hari ini Telaga Rizky bukan hanya mencetak bibit untuk kebutuhan farm sendiri, tapi kita juga sudah mencetak bibit itu untuk kebutuhan-kebutuhan mitra-mitra kita yang ada di Metro maupun di Lampung atau di provinsi lain di sekitar kita. Di tahun 2017 itu pilihan kenapa saya harus resign dan pulang, karena dengan pertimbangan saya harus berpisah dengan keluarga. Artinya kita bekerja di sebuah perusahaan itu yang cukup terisolir, jadi saya harus sebulan sekali balik. Jadi saya pikir ya apakah kita usaha atau mencari nafkah itu harus seperti itu. Saya lebih mengutamakan berkumpul dengan keluarga lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam membangun usaha yang sudah kita jalan seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kan ya kita harus betul-betul militan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menganalisa sebetulnya usaha yang sedang kita tekuni itu perspektifnya seperti apa. Karena pada waktu itu setelah saya masuk ke bisnis, sudah mengerti yang mau kita tuju itu adalah produksi susu dan persiapan bibit-bibit kambing perah tadi, kan saya sudah menganalisa juga. Mapping lah istilahnya ya. Kita mapping itu kebutuhan susu itu secara domestik, secara regional, secara lingkungan maupun secara kebutuhan nasional itu ya kita bisa cari literatur lah seperti apa sih kebutuhannya. Ternyata kebutuhannya itu luar biasa besar. Bahkan kalau di jurnal-jurnal itu atau di data statistik itu kebutuhan kita bisa hanya baru memenuhi nggak nyampe 25% dari produksi dalam negeri ini terhadap sebetulnya kebutuhan nasional. Jadi saya menganggap ini prospeknya luar biasa besar, tapi kenapa kita tidak melakukannya dan kita tidak berjuang, memperjuangkan bagaimana bisnisnya bisa jalan. Ya memang setelah kita memulai ini, ya luar biasa, nggak mudah. Karena kan budidaya oke lah, hampir sekolahannya ada, tempat belajarnya ada, kita bisa. Tapi setelah kita memproduksi susu, ternyata susu segar itu expirednya dia tidak bisa panjang, expirednya pendek. Dan susu itu kategorinya adalah pangan dengan resiko tinggi, artinya perizinannya levelnya juga level cukup rumit kan gitu ya. Jadi pada saat kita punya
2 sampai 5 liter kita bisa jual apa namanya, susu segar ya. Kemudian kita pengen dong nggak 5 liter, pengen dong 10 liter, pengen dong 20 liter kan. Tapi ternyata pasar susu segar itu masih fluktuatif. Artinya ada bulan-bulan tertentu dia orang butuh susu kambing segar itu luar biasa banyak. Tapi ada bulan-bulan tertentu yang serapan susu itu sangat rendah sehingga kita banyak menyimpan susu segar yang mudah sekali expired. Tapi memang di bisnis kita ini saya merasa sangat diuntungkan itu titik baliknya pada saat terjadi pandemi COVID-19. Jadi pada waktu itu memang masyarakat pada umumnya itu mungkin ketakutan mau mati kali ya. Ketakutannya sehingga mereka takut kena COVID lah. Karena takut kena COVID, mereka kemudian belajar mengerti apa tentang imunitas, meningkatkan imun. Ternyata meningkatkan imun itu banyak sekali sumber-sumber pangan yang bisa meningkatkan imun. Salah satunya adalah susu. Susu salah satunya adalah susu kambing. Jadi itu juga merupakan satu titik balik. Kemudian kebutuhan susu itu peningkatannya bisa lebih dari 200-300% dari pertama kali kita membuka usaha. Namun tantangannya juga tidak selesai di situ, karena begitu produksi kita banyak, seperti yang kita sampaikan tadi marketnya fluktuatif, mengamankan susu segar ini mau bagaimana nih? Kan itu kan. Akhirnya kita berpikir kan susu kambing itu manfaatnya kan sebenarnya cukup banyak nih. Dia dipercaya menyembuhkan asma, mengobati asma, bronkitis, asam lambung. Pokoknya kalau diceritakan tuh hampir kayak semua penyakit bisa sembuh. Walaupun saya nggak menyampaikan begitu ya. Itu yang cerita konsumen yang belanja di tempat kita ya. Kemudian begitu produksi itu banyak, segmen kita akan kita tambah. Yang awalnya itu segmennya hanya untuk orang beli untuk mengobati sakit, kita pengen dong pasarnya lebih luas. Karena kalau kita hanya mengambil segmen orang beli obat untuk sembuh, ya kalau dia sembuh dia nggak belanja lagi, kan berarti pasarnya akan hilangan gitu kan. Kemudian kita sasaran kita adalah bagaimana kita arahkan segmen konsumen ini yang dia untuk menjaga kesehatan. Jadi orang itu bagaimana menginginkan menjaga kesehatan. Dan konsumen yang di posisi menjaga kesehatan biasanya yang memang dia pengetahuannya luas. Pengetahuannya luas biasanya secara ekonomi ya bagus, artinya ya orang menengah ke atas kan gitu ya. Nah pada saat orang-orang yang pengetahuannya bagus, dia kritis. Berarti kan kalau kita jual produk susu itu ke konsumen yang segmennya itu, dia akan tanya ini izinnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Seperti tadi ditanyakan dipasteurisasi tidak, keamanannya baik, kan seperti itu. Sehingga kami di Telaga Rizky ini memang sangat konsen sekali dengan yang namanya perizinan. Jadi pertama kali buka di 2017 itu saya sudah berpikir bagaimana produk kita ini terlindungi oleh perizinan. Itu yang paling aman, karena di perizinan itu nanti kami akan dikasih tahu, dilatih atau dididik bagaimana mengolah produk kita ini aman, higienis, kemudian mulai dari tempat dan lain sebagainya harus halal. Pokoknya semua harus sesuai dengan standar. Itu mudah apa enggak? Berat banget buat UMKM, itu cukup berat. Tapi karena kami menginginkan usaha ini menjadi besar dan sustainable ya, berkelanjutan dalam jangka panjang, itu tetap saya tempuh. Jadi dari tahun 2018 itu saya mengurus izin, mulai izin halal, kemudian izin edar BPOM, supaya produk kita yang semakin besar tadi bisa terdistribusi di pasaran yang lebih luas. Kemudian di tahun 2019 karena produk susu cair sudah mulai luar biasa banyak, karena kita juga memitrakan dari teman-teman lingkungan maupun di luar kabupaten kota ya, kami mulai belajar untuk bagaimana nih ini bisa diamankan, expirednya bisa lebih panjang, distribusinya lebih mudah. Dan kebetulan memang segmen pasar susu, kalau yang saya pahami di negara kita ini, masyarakat tuh menganggap susu itu ya susu bubuk, kan gitu kan. Atau susu itu yang gula dikasih creamer, dikasih perisa susu, dianggap itu susu, kan gitu kan. Jadi karena kita juga berpikir bahasanya ya bisnis ini kan, bisnis yang bagus itu kan bukan hanya
bisnis yang produknya baik, tapi bisnis produk baik itu yang laku dijual kan gitu kira-kira. Jadi sehingga kami ngikuti juga apa yang menjadi kebutuhan segmen masyarakat. Kami belajar mengolah susu bubuk, sampai dengan hari ini kita sudah bisa memproduksi berbagai macam olahan ya, dari mulai yang basicnya fresh milk, kemudian susu pasteurisasi, kemudian kita juga sudah produksi yogurt, kita produksi kefir, kita produksi keju, dan kita juga produksi susu bubuk. Sejak di 2017 kita membangun usaha ini, dan prinsip-prinsip atau visi yang sudah kita tetapkan, bagaimana kita usaha tadi peternakan ini bisa menopang ekonomi keluarga kami maupun membuka lapangan pekerjaan lingkungan dan bisa memitrakan dengan teman-teman yang beternak atau yang punya core bisnis yang sama ya. Jadi dari tahun 2018 itu kami sudah Telaga Rizky ini sudah membina atau menampung produk susu-susu dari teman-teman peternak yang ada di lingkungan. Terutama di 2018 itu masih di lingkungan metro, skupnya di kota metro ya. Jadi teman-teman yang sudah ada yang senior kami, ada yang baru belajar juga yang menghasilkan susu itu, susunya kita beli dengan standar susu yang SOP-nya maupun manajemen sama dengan kita, itu susunya kita beli. Kemudian di 2019 begitu kita sudah belajar mengolah susu bubuk, ternyata kebutuhan susu itu cukup besar, sehingga kami membuka diri untuk bermitra dengan teman-teman peternak kambing perah yang ada di Lampung. Jadi kalau sampai dengan hari ini mitra kita di Lampung ini kurang lebih ada 34 peternak yang bermitra dengan kita, walaupun semuanya belum setor, karena ada beberapa peternak yang mereka sedang masih belajar. Kemudian ada peternak yang belajar itu sudah bisa memproduksi tapi sudah mampu jual sendiri. Artinya peternak-peternak itu kalau dengan kemampuan dia beternak dan mampu menjual hasil produksi susu sampai dengan 10 liter itu mereka sudah cukup, ekonominya cukup bagus. Karena kan kalau kita jual susu segar, kalau di metro ini fresh milk-nya itu 1 liter kita jual 35.000. Artinya kalau teman-teman yang belajar di sini kemudian dia mampu memproduksi susu itu sampai dengan 10 liter, kemudian dia mampu menjual susu itu sendiri, itu berarti dia punya potensi pendapatan 350.000 per hari itu dari susu aja. Padahal kalau di kambing perah ini kan kambing itu sebelum menghasilkan susu dia harus beranak dulu, harus punya anak. Kemudian dia juga punya kotoran. Dia ada kotoran padat, kotoran cair, yang itu semuanya ada nilai ekonomisnya. Karena kalau peternak breeding pada umumnya atau masyarakat pada umumnya itu kan peternak kambing breeding menghasilkan anak saja hasil bisnisnya. Tapi kalau di peternakan kambing perah ini kan justru pokoknya adalah susu, hasil bonusnya adalah anak. Jadi sampai dengan hari ini dengan 30 kurang lebih 30 peternak mitra yang ada di Lampung ini, kita mampu memproduksi susu segar menjadi susu bubuk itu sampai dengan 200 sampai 250 liter per hari kapasitas produksi kita ya. Dan belum kalau produksi di farm Telaga Rizky ini dengan populasi induk sampai dengan hari ini kita sedang mencetak 100 induk, tapi yang produksi itu kurang lebih baru 50% lah, selebihnya baru ini menjelang laktasi 1 atau baru diri yang baru hamil, jadi dia belum produksi. Kalau produksi Telaga sendiri ini sampai dengan hari ini sampai dengan 40 liter per hari produksi susu segarnya. Kalau populasi ternaknya sampai dengan hari ini di Telaga Rizky ini keseluruhan ada kurang lebih 200 ekor jantan maupun betina. Jadi kambing-kambing yang kita ternak di Telaga Rizky ini saat ini sudah 90% lah kurang lebih itu sudah jenis sapera, kemudian ada 5% jenis sanen, dan sisanya adalah kambing lokal Jawa Randu maupun PE yang masih kita pelihara karena digunakan untuk mencetak bibit. Berarti kalau 1 bulan itu dari Telaga Rizky sendiri ada kalau 1000 liter ya Pak? Lebih dong, lebih. Kalau di Telaga Rizky itu ya bisa, Telaga Rizky saja ya, kalau Telaga Rizky aja bisa 1.200-an liter kurang lebih lah. Tapi kalau mitra? belum, kalau sama mitra bisa
3.000-an liter bisa lebih. 3.000 liter tuh bisa lebih gitu. Dan karena populasi teman-teman ini di metro aja bisa 1.000, kurang lebih bisa 600 atau 700 ekor, mohon maaf, sekitar itulah. Karena di farm kita ada 200, kemudian farm mitra yang di depan Best Cinema itu populasinya sama. Kemudian ada di tempat Mas Muji itu kurang lebih ada 50-an. Kemudian ada tempat Mas Priam, tempat Mas Noval, Mas Wahyu. Kalau di lingkungan kita sendiri itu ada 9 mitra. Dan ini masih terus saya dorongnya bagaimana? Teman-teman kan mungkin melihat, kalau sudah melihat seperti ini di Telaga Rizky, orang melihatnya bibit kambingnya mahal gitu ya, karena Sapera ada yang berapa notanya, ada yang 5 juta, ada yang lebih kan gitu ya. Sehingga teman-teman di lingkungan itu menganggap ini bisnis mahal. Padahal kalau kita memulai dulu kan ya dari kambing 1.500.000-an. Yang penting kambing itu menghasilkan susu kan gitu kan. Nah, apa cara yang saya lakukan untuk mengembangkan di lingkungan? Karena saya punya mimpi gini Mas Dwi. Jadi saya punya mimpi juga di kelurahan kita ini di Yosodadini atau di kota metro ini nanti akan menjadi sentral susu lah di metro atau di Lampung atau yang lebih luas lagi lah, mimpi kita seperti itu. Jadi apa sih strategi yang kita lakukan? Ya kalau untuk menjadi sentral itu kan harus banyak yang melakukan, nggak mungkin saya mau sendirian menjadi sentral kan gila itu namanya kan. Jadi harus tumbuh dan berkembang minimal di lingkungan kita. Terus caranya bagaimana? Dari mulai tahun 2020 itu saya sudah mulai dengan cara menginvestasikan atau kalau bahasa kampungnya menggaduhkan. Jadi teman-teman yang saya perhatikan, oh ini ternak kambingnya bagus, kemudian dia butuh disupport, ya kasih gaduh aja. Saya gaduh, kemudian saya bagi anaknya dibagi 2, susunya saya beli. Kalau dia bisa jual sendiri silahkan jual sendiri, kalau nggak bisa kita beli. Dan kalau kita belum tahu caranya ya kita ajarin juga bagaimana memproses susu ini agar higienis, agar layak jual, kemudian diajari untuk jualan. Sehingga seperti kita menggendong lah, atau kita punya anak kecil lah, memelihara anak lah. Dari kecil kita suapin, kita susuin, kita gendong sampai dengan dia mandiri. Karena menurut saya gini Mas Dwi, bisnis ini seperti beberapa quote atau orang bilang itu, kalau prinsipnya usaha pengen cepat tuh ya sendiri, ngebut lari itu pasti akan cepat kan itu kan. Tapi kalau kita pengen kuat, masif, pasti harus bareng-bareng. Jadi kalau misalnya hari ini Telaga Rizky sudah memproduksi susu kambing bubuk dengan legalitas yang lengkap, ini sudah masuk di Indomaret seluruh metro, PB seluruh metro, toko oleh-oleh di metro maupun di Bandar Lampung. Tapi kan masih sendiri. Nah ini menurut saya juga, saya sih yang kita mau bertempur di medan perang, tapi kita sendiri, bisa dibayangkan kan gitu. Jadi saya merasa ya itu pasti nggak aman. Satu nggak aman, yang kedua saya hanya teriak-teriak sendiri akan habis suara saya. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa maju pesat? Ya ayo kita bareng-bareng. Jadi teman-teman sekarang ini yang sudah bermitra dengan Telaga Rizky, itu kita belajar bareng lah bagaimana mengolah susu, bagaimana memasarkan, bagaimana mempromosikan, bagaimana kita mainan media sosial. Nah, kemudian saya juga punya mimpi bagaimana nanti yang duduk di pasar modern itu bukan hanya feed got produk Telaga Rizky saja, bukan hanya susu bubuk Rizkyku produk Telaga Rizky saja, tapi nanti mungkin ada 10 atau 20 teman-teman peternak kambing perah yang sudah punya legalitas, punya produk yang sama dengan Telaga Rizky. Ini nanti yang akan duduk bareng-bareng bersaing di toko modern. Apa nggak takut itu pesaing? Ya rezeki kan udah ada yang nakar, kan gitu kan. Kita nggak usah khawatir tentang hal itulah. Jadi keuntungannya apa sih? Keuntungannya nanti kita temannya banyak, yang mempromosikan banyak. Karena kalau hari ini namanya bisnis pemasaran, itu kekuatan modal untuk promosi itu kan sangat-sangat berpengaruh. Nah jadi kalau saya hanya sendiri dengan modal kecil kan kemampuan jeritnya kan hanya kecil. Tapi kalau kita bersama-sama tentunya harapannya dia akan bisa lebih besar, bisa berpengaruh lebih kuat, dan pasarnya harapannya juga akan menjadi lebih besar. Jadi kan gitu. Di hasil dari produk susu segar Telaga Rizky maupun dari mitra kami ini, saat ini kan sudah diolah dengan, kalau kami nyebutnya sudah
semi modern lah, sudah tidak tradisional lagi lah. Karena saya dulu belajar mengolah itu yang penting hasil akhirnya sama gitu kan. Tapi ini dengan support beberapa instansi dan usaha kita sendiri, bagaimana kita bisa mewujudkan peralatan yang sudah terstandarisasi lah. Misalnya mulai dari farm kita perbaiki yang teman-teman bisa belajar, bisa PKL di sini, bisa magang di sini, yang saat dari 2018 sampai sekarang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi maupun kelompok ternak. Kemudian kita melengkapi bagaimana farm kita untuk kunjungan-kunjungan anak sekolah, kemudian mesin perah juga sudah kita siapkan sampai dengan ke pengolahan susu bubuk. Jadi sudah mekanisasi lah kira-kira seperti itu. Jadi produk dari Telaga Rizky ini dari mulai farm sampai dengan menjadi produk ini memang sudah terstandar dengan manajemen yang sudah menyesuaikan, kemudian dengan SOP yang sudah ditetapkan di sini. Saya Winarko Heristiono, founder Telaga Rizky Farm. Jadi mengajak nih sama teman-teman milenial terutama nih. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk memperkuat usaha di bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu macam-macam, pertanian, peternakan. Kalau Pak kita di bidang peternakan kambing perah dan penyedia protein hewani, ini saya mengajak nih teman-teman milenial ini, ayo kita bareng-bareng terjun di peternakan kambing perah ini, karena potensinya masih cukup sangat besar dan luas, marketnya juga masih cukup besar, jadi tidak perlu takut tentang tantangan. Namanya sebuah usaha itu pasti hambatan-hambatan ada, tapi kita dengan bergerak bersama, kemudian bekerja sama, mungkin di Telaga Rizky ini bisa menjadi embrio sehingga teman-teman bisa belajar bersama di sini untuk mengembangkan peternakan kambing perah ini di Metro maupun di Lampung. Jadi nanti di tahap awal hasil produksinya bisa bekerja sama dengan Telaga Rizky sampai dengan teman-teman nanti bisa mandiri.